Perkenalkan, nama saya Julio Barreto, NPM 51200050. Di sini kami akan membawakan materi dari sistem Pakar. Baik, yang pertama saya akan membawakan materi mengenai pengantar kecerdasan buatan. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian dari AI atau Artificial Intelligence. AI ini merupakan sebuah mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, artinya bahwa teknologi ini, AI, dia diciptakan untuk mampu berpikir seperti manusia serta dan didesain dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu beberapa pengertian singkat dari AI. Nah, yang kemudian di sini adalah menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama di sini seperti Alan Turing. Alan Turing ini dia seorang ahli matematikawan. Nah, ini dia berpendapat bahwa jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, nah maka bisa dikatakan komputer itu cerdas dan mempunyai kecerdasan. Yang kedua di sini John McCarthy, Stanford. Ini dia berpendapat bahwa cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia, dan kecerdasan sebagai kemampuan untuk mencapai sukses dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang berikut di sini yaitu tujuan dari kecerdasan buatan. Yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Nah, tujuan utama dari kecerdasan buatan ini adalah membuat mesin menjadi lebih pintar. Nah, ini dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, mesin dapat belajar dari pengalaman dan menyesuaikan diri dengan input-inputan baru. Nah, hal ini dapat memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang sebelumnya ini hanya dilakukan oleh manusia. Nah, artinya bahwa tujuan yang pertama ini menjelaskan bahwa ini mesin ini kecerdasan buatan ini membuat mesin menjadi lebih pintar. Artinya bahwa mesin ini dilatih secara terus-menerus menggunakan program inputan yang terbaru, sehingga ini berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, sehingga ini mampu membuat mesin lebih pintar ke depannya begitu. Yang kedua di sini adalah ini membuat mesin lebih bermanfaat. Nah, tujuan dari kecerdasan buatan ini adalah untuk membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Nah, dalam artian bahwa kecerdasan buatan ini digunakan untuk mengembangkan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas sulit, dan ini bahkan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, contoh adalah pengenalan wajah, pengenalan suara, penerjemahan bahasa, dan pengambilan keputusan. Artinya bahwa tujuan dari kecerdasan buatan yang kedua ini adalah bahwa dengan hadirnya teknologi ini dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang sebelumnya sulit dilakukan oleh manusia sekalipun. Maka diciptakan teknologi dengan hadirnya kecerdasan buatan ini mampu memecahkan masalah-masalah yang sulit atau ini sulit dikerjakan oleh manusia. Yang berikut di sini adalah sejarah AI. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini pertama kali muncul pada konferensi Dortmund pada tahun 1956. Ya, namun konsep AI ini sudah dikenal sejak abad ke-17 hingga ke abad 19 dan berinovasi penemuan seperti yang disampaikan oleh René Descartes ini telah menjadi titik awal perkembangan AI. Setelah Perang Dunia II, matematikawan dan filsuf muda bernama Alan Turing ini juga menemukan konsep kecerdasan buatan. Pada akhir abad milenium, AI mengalami perkembangan yang lebih baik dan mencapai milestone. Dan saat ini AI telah menjadi bagian penting dari teknologi modern dan digunakan dalam berbagai bidang seperti otomasi, pengenalan suara, dan pengolahan alam bahasa. Ini sejarah singkat dari AI ini menggambarkan bahwa AI ini baru diperkenalkan pada tahun 1956. Namun jauh sebelum itu hingga ke abad ke-17 sampai ke-19, artinya konsep dasar AI itu sudah muncul dari abad ke-17. Tetapi yang
baru diperkenalkan itu pada tahun 1900-an. Tetapi jauh sebelum itu sudah ada konsep-konsep dari AI itu sendiri. Yang berikut di sini ini penggunaan AI. Nah, contoh-contoh penggunaan AI seperti berikut. Nah, yang pertama di sini teknik searching. Artinya teknik AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pencarian dengan menganalisis perilaku dan preferensi pengguna. Nah, yang kedua di sini teknik reasoning. AI dapat digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan logika, seperti mendeteksi penipuan dan transaksi keuangan. Nah, artinya bahwa dalam teknik reasoning ini dia menjelaskan peran dari penggunaan AI ini. Misalnya dia mendeteksi segala sesuatu berdasarkan logika yang kita masukkan ke dalam program. Nah, sehingga ketika luar dari situ, maka ini dia maksudnya akan mendeteksi hal-hal seperti itu. Yang ketiga di sini teknik planning. Ini AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan jadwal dan sumber daya seperti logistik, transportasi, teknik learning. AI dan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu dengan belajar dari data seperti pengenalan ucapan dan klasifikasi gambar. Baik, perkenalkan nama saya Ferdinand Bria dengan NPM 512052. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem pakar. Sistem pakar itu sendiri merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan dalam menyelesaikan sebuah masalah layaknya seorang pakar yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer sehingga orang awam juga bisa menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan oleh para ahli. Yang berikut tentang pengertian sistem pakar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Turban pada tahun 2001, yaitu sistem yang menggunakan manusia di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Yang berikut menurut Jackson pada tahun 1999, yaitu program komputer yang merepresentasikan dan melakukan penelitian dengan pengetahuan beberapa pakar untuk memecahkan masalah atau memberikan masalah. Yang berikut menurut Luzer, yaitu program yang berbasiskan pengetahuan yang menyediakan kualitas pakar kepada masalah-masalah dalam bidang domain yang spesifik. Yang berikut tentang sejarah sistem pakar itu sendiri. Sistem pakar mulai dikembangkan pada pertengahan tahun 1960, di mana sistem pakar yang pertama kali adalah General Purpose Problem Solver yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Yang berikut tentang kemampuan sistem pakar. Sistem pakar memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan atau perilaku pengguna untuk dapat menjalankan sistem koreksi. Sistem pakar dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti diagnosis medis, ramalan cuaca, dan pengambilan keputusan. Kemampuan sistem pakar tergantung pada kualitas basis pengetahuan yang digunakan, yaitu kumpulan aturan dan fakta yang digunakan oleh sistem yang membuat keputusan. Semakin lengkap dan akurat basis pengetahuan yang digunakan, maka semakin baik pula kemampuan sistem pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Namun sistem pakar tidak selalu dapat menggantikan sepenuhnya kemampuan seorang pakar manusia. Yang berikut tentang teknik representasi pengetahuan. Digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Representasi pengetahuan menyatakan cara sistematis dalam mengkodekan apa yang diketahui seorang pakar tentang suatu topik. Representasi pengetahuan dapat dilakukan melalui knowledge base, yang merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar. Dalam sistem pakar, representasi pengetahuan sangatlah penting karena pengetahuan yang tepat dan akurat akan mempengaruhi kualitas sistem pakar tersebut. Yang berikut adalah keuntungan dari sistem pakar itu sendiri. Yang pertama, bisa memungkinkan seorang awam bisa melakukan pekerjaan besar, meningkatkan produktivitas kerja, memberikan solusi dengan lebih mudah, dan meningkatkan pengetahuan pengguna mengenai komputer
yang diberikan oleh sistem pakar. Yang berikut kelemahan dari sistem pakar itu sendiri. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem relatif mahal dan bisa berkurangnya daya kerja dan kreativitas dari para ahli. Baik, perkenalkan, nama saya Osvaldo Konsensao, NPM 512000065. Materi yang akan saya bawa adalah representasi pengetahuan dan inferensi. Yang pertama adalah representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan. Apa itu representasi pengetahuan? Representasi pengetahuan merupakan suatu teknik untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan lain yang dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Jaringan semantik merupakan teknik representasi pengetahuan yang digunakan untuk menggambarkan data atau informasi yang menunjukkan hubungan antar objek, di mana objek yang dimaksud bisa berupa benda fisik dan konsep pikiran atau tindakan. Jaringan semantik berupa grafik yang terdiri dari node yang mempresentasikan objek dan busur atau arch, merepresentasikan relasi antar objek tertentu. Yang berikut adalah frame atau bingkai, merupakan struktur data yang ditemukan oleh Marvin Minsky pada tahun 1970 dan digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal yang merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu seperti peristiwa, lokasi, situasi, dan lainnya. Setelah itu ada skrip atau naskah. Konsep ini dikembangkan oleh Schenck dan Abelson dari Universitas Yale, di mana konsep ini merupakan skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan-urutan kejadian atau sequence of event. Konsep ini menyerupai frame dengan penambahan informasi termasuk harapan rentetan kejadian dan tujuan serta perencanaan yang melibatkan para aktornya. Lalu ada logika dan himpunan. Logika dikembangkan oleh filosof Yunani Aristoteles pada abad ke-4 sebelum Masehi yang didasarkan pada silogisme. Silogisme sendiri memiliki dua premis dan satu konklusi yang disimpulkan dari premis. Dalam silogisme, premis merupakan fakta dari kumpulan yang harus diikuti, di mana premis dapat berupa argumen yang valid atau invalid, fakta tentang domain tertentu atau logika proposisi yang digunakan untuk mengembangkan kesimpulan baru. Lalu ada aturan produksi, merupakan salah satu representasi pengetahuan yang menghubungkan premis dengan konklusi yang melibatkannya, di mana aturan produksi ini ditulis dalam bentuk jika maka atau if then. Yang berikut adalah materi keempat atau inferensi. Pengantar AI membahas tentang pengenalan kecerdasan buatan termasuk masalah, ruang keadaan, metode searching, representasi pengetahuan, dan lain-lain. Pengantar sistem pakar membahas tentang program komputer berteknologi kecerdasan buatan atau AI yang mensimulasikan penilaian, perilaku, dan pengetahuan dari pakar. Representasi pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penalaran merupakan bagian terpenting dari sistem yang menggunakan kecerdasan buatan. Logika juga merupakan bagian penting dari kecerdasan buatan.